Sekarang, aku sama Ain mau sharing tentang produktivitas mahasiswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan pertamaku, gimana sih menurut kamu peran mahasiswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Halo teman-teman. Oh iya, tak lupa aku ucapkan terima kasih untuk Salma. Oke, kita mulai ya. Peran mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya tetap dengan mentaati peraturan pemerintah, yaitu stay at home. Makasih ya atas kerjasamanya. Jangan bosan-bosan berdoa, semoga virus ini cepat hilang dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oh iya, terima kasih ya Ain. Tapi, aku ada pertanyaan kedua dan ketiga nih. Yang kedua, gimana sih menurut kamu di saat pandemi COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa sangat terbatasi penggunaan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas. Gimana sih menurut Ain agar mahasiswa tetap produktif dalam menjalankan aktivitasnya? Rasa bosan dan jenuh pasti kita rasakan, sebab kita tidak menjalani aktivitas seperti biasanya. Yang biasanya kita pergi ke kampus, kerja tugas bareng teman, nongkrong di angkringan, atau lain sebagainya. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya akan memberikan saran agar aktivitas kita tetap produktif walaupun di rumah aja. Tapi sebelum melakukan itu, langkah awal yang harus kita lakukan ialah menyusun rencana kegiatan yang akan kita lakukan di pagi hari sampai malam hari. Hal ini sangat penting agar kita lebih menghargai waktu, tidak malas-malasan, dan membuat kita lebih disiplin. Hal ini juga baik untuk kesehatan mental dengan mengurangi kecemasan akibat pekerjaan. Aktivitas produktif yang bisa kita lakukan ialah: pertama, sebagai mahasiswa, kuliah online atau kerja tugas sudah pasti masuk dalam list kegiatan. Aktivitas produktif yang bisa kita lakukan ialah: sebagai mahasiswa, kuliah online dan kerja tugas sudah pasti masuk dalam list kegiatan. Agar tidak merasa bosan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Misalnya, jika lebih sering di kamar, kita bisa merenovasi kamar kita dengan menghiasinya, seperti memperkaya motif yang ada pada dinding, menggantungkan gambar yang berwarna-warni, atau kreativitas lainnya. Di bulan yang suci ini, tentu tidak asing lagi dengan perkataan one day one juice. Nah, agar terasa ringan, kita bisa mencapainya dengan cara mengaji minimal 2 lembar setiap selesai sholat. Sedikit tapi pasti, itu lebih baik bukan? Selain mengaji, tak ada salahnya jika kita iringi dengan menambah hafalan Quran atau mengulang kembali hafalan yang pernah kita hafalkan. Dalam waktu yang luang ini, kita juga bisa mengasah kemampuan kita dengan cara membaca buku atau menekuni hobi kita. Misalnya, jika kita hobi menulis, kita bisa mengikuti lomba yang banyak diadakan di akun Instagram atau di akun sosmed lainnya. Yang hobi masak bisa bereksperimen dengan melihat tutorial yang ada di YouTube. Mendengarkan ceramah atau video motivasi tak kalah lebih penting. Hal ini agar kita bisa menyikapi hidup yang sudah sempurna ini dan membuat kita lebih kuat dalam menjalani hidup dan tidak terlalu larut dalam keterpurukan. Setelah melakukan aktivitas itu, jangan lupa olahraga ya teman-teman. Karena itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita tidak gampang terserang penyakit dan membantu mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan serta mengurangi stres. Itulah beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, teman-teman, Ain udah menjelaskan dan memberikan beberapa tips sebagai mahasiswa dan generasi milenial agar produktif dalam aktivitasnya. Dan Ain pun punya pesan nih buat generasi milenial, bagaimana sih membantu memajukan estafet perjuangan bangsa Indonesia ini.
Pesan buat generasi milenial untuk membantu memajukan estafet perjuangan bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan potensi diri dengan terus semangat belajar dan tidak bermalas-malasan, karena kesuksesan tidak digapai oleh jiwa pemalas. Dan yang kedua, meningkatkan kepedulian pada situasi terkini yang sedang terjadi di Indonesia agar terlibat aktif melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, teman-teman, mungkin podcast hari ini hanya segini ya. Semoga bermanfaat. Tetap stay di rumah aja ya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat. Terima kasih.